Halo guys, selamat pagi. Kali ini sama aku, Feby. Ini udah masuk hari kesekian karantina ya. Dan ya kehidupan cuman berjalan gini-gini aja. Tiap hari kerjanya cuman rebahan, beres-beres. Udah serasa pembantu saya. Oke, kali ini aku pengen bagi cerita sama kalian tentang gimana sih masa-masa sekolah yang pernah aku alamin dulu. Karena beberapa lamanya karantina itu bikin aku ngerasa kayak kangen gitu sama sekolah, kangen sama lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah. Dan yang paling gak bisa dilupain dari sekolah, yang paling berkesan itu bagi aku, yang paling utama yaitu temennya. Karena aku tuh bukan tipe orang yang gampang bergaul. Aku bisa diem, jadi orang yang super duper pendiam selama beberapa bulan kalau aku belum bisa ketemu sama orang yang menurut aku tuh cocok sama aku. Jadi nggak gampang buat aku nemuin teman-teman yang pas, dan butuh waktu lama buat bisa nemuin teman-teman yang bisa diajak gila-gilaan bareng. Nah, zaman SMA aku kemarin itu aku mulai ketemu temen yang klop, dan pas itu saat aku udah ada di kelas 11. Jadi kita itu ada berdelapan, dan kalau lagi kumpul itu ngeramain jagat raya. Saking ramenya, kita tuh saling malu-maluin satu sama lain, dan juga saling gak tahu malu gitu. Sampai sekarang kita udah pisah, kita tuh sama-sama kayak belum bisa nemuin temen yang segila ini. Terus kalau lagi sama mereka tuh nggak ada yang namanya jaim, jaga image, saling kayak aduh kita tuh jangan kayak gini di tempat ini, nggak ada. Jadi ya udah, itu tempat umum, kita semua gila di situ saling malu-maluin. Dan yang paling nggak bisa dilupain, yang paling berkesan itu aku sama teman-teman suka banget ngeborong jajan dari koperasi sekolah, yaitu Milidi. Jadi kita tuh suka nimbun Milidi di laci kelas buat dimakan waktu pelajaran. Jadi tuh kita pelajaran diem-diem suka makan Milidi gitu. Terus kita tuh punya kantin tongkrongan yang biasa aku sama temen-temen makan di situ. Itu tuh kantin pojok sekolah. Jadi di situ tuh modelnya kayak prasmanan, kita ambil nasi sama lauk sendiri. Lauknya juga enak-enak dan harganya itu murah, tempatnya bersih. Jadi tuh recommended banget buat kalian kalau mau makan yang lauknya enak tapi porsinya tuh sesuai sama kalian. Jadi kalau kalian emang pengen coba, kalian silahkan main-main ke kantin sekolah aku. Oke, lanjut. Biasanya masa-masa SMA itu nggak jauh dari cerita percintaan. Dan di sini aku pengen cerita gimana sih cerita percintaan aku saat SMA dulu. Tapi ini sebenarnya tuh nggak pantas diceritain, soalnya emang nggak ada romantisnya sama sekali kayak di Wattpad gitu. Ini justru malah aku tuh jadi sad girl banget di sini. Jadi dulu tuh aku sempet deket sama cowok sejak kelas 10 sampai kelas 11. Kita udah deket lama, dan aku pikir dia bakal nyampein perasaannya ke aku. Tapi kalian tahu, dia jadiannya sama kakak kelas aku. It's okay gitu. Gimana sih jadi aku? Ih, kamu deketnya sama aku, tapi kamu jadiannya sama kakak kelas aku gitu. Tapi ya udahlah, oke. Kalau emang kamu milih yang lain, aku mulai berusaha buat move on nih. Dan di pertengahan jalan, saat aku udah mulai setengah jalan move on dari dia, tiba-tiba dia datang lagi dong di kehidupan aku, yang katanya dia udah putus sama pacarnya. Dan dia tuh datang
ngedeketin aku, kayak pengen deket lagi sama aku. Gimana ya, posisinya aku belum sepenuhnya move on dari dia. Ya udahlah, barangkali kita bisa deket lagi kayak dulu. Baru jalan beberapa minggu, beberapa hari, ternyata dia balikan lagi dong sama mantannya. Kampret banget gak sih? Bener-bener apaan coba, aku dijadiin pelampiasan gitu. Sad girl banget sih jadi aku waktu itu. Dan semenjak saat itu aku jadi kayak males ngurusin masalah percintaan, ngurus masalah suka-sukaan sama cowok, jadi kayak agak trauma gitu. Cukup banget gak sih trauma? Tapi ya sekarang udah mulai terjun lagi ke dunia percintaan gitu. Jadi menurut aku sih ya, kalau kita memutuskan buat jatuh cinta sama orang, buat kita suka sama orang, ya sakit hati itu bagian dari konsekuensinya gitu. Dan gak bisa dipungkiri bahwa hidup itu lebih berwarna dengan cinta. Alay banget deh. Tapi ya emang bener sih ya, kita tuh perlu buka hati buat orang lain, kasih kesempatan orang lain buat mengisi kehidupan kita gitu sih menurutku. Ya asal gak ngeganggu aja, dan hubungan itu tuh bukan yang termasuk kayak toxic relationship gitu. Ini malah kenapa jadi cerita cinta-cinta gini ya? Oke, lanjut. Ya, kalau cerita tentang dunia sekolah yang udah bertahun-tahun, atau kalau cerita tentang kisah SMA yang 3 tahun, itu kayaknya nggak bakal ada selesainya sih ya kalau diceritain semua. Ya pasti adalah bagian-bagian yang emang paling berkesan di masa-masa sekolah kita, dan setiap orang tuh pasti beda-beda. Pesen aku sih ya buat kalian yang saat ini masih SMA, kalian tuh harus menikmati masa-masa muda kalian, tapi kalian juga gak boleh lalai sama apa tujuan kalian menuntut ilmu, apa tugas kalian, dan tanggung jawab kalian. Ini kan juga kemarin baru-baru aja nih pengumuman SNMPTN, SPAN, PTKIN, atau jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru lainnya yang emang udah dibuka sejak awal nih ya. Banyak banget kemarin adik-adik kelas aku tuh yang ngeluh ke aku. Mereka tuh sedih, ngedown, stres gara-gara ketolak univ yang mereka pengen. Ya pesen aku sih ya, apapun yang terjadi, gimana pun hasilnya, jangan sekali-sekali kalian tuh memutuskan buat nyerah. Karena apa? Karena saat kalian mulai memutuskan buat udah deh nyerah aja, ya udah, jalan kalian tuh berhenti sampai di situ. Kalian tuh harus yakin bahwa semua akan sukses pada waktunya. Mungkin emang belum sekarang, dan juga kesuksesan itu nggak ditentuin dari kampus mana kalian, apakah kampus itu kampus ternama atau enggak gitu. Kesuksesan itu ada pada kualitas diri kalian masing-masing. Jalan kalian tuh masih panjang, jangan pernah nyerah. Udah itu aja. Pokoknya intinya, aku selalu pesen sama kalian, adik-adik kelas aku yang sekarang masih SMA, apapun yang terjadi, apapun yang kalian hadapi saat ini, berapa kali kalian gagal pun, gak boleh sama sekali kalian berpikir buat nyerah. Karena ketika kalian udah bilang nyerah, ya udah, jalan kalian berhenti sampai di situ. Oke, udah itu aja sih yang aku pengen bagi cerita sama kalian. Barangkali kapan-kapan kita bisa cerita-cerita lagi.